Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang merubah di sini produk PLR ya, berupa ebook PLR sendiri, tulisannya PLR gitu ya. Jadi PLR itu uh, ya ini kayak gini tulisannya. Pokoknya di sini Sirtiman berusaha ya untuk merubah produk PLR ini menjadi satu produk digital. Nah, di sini ada yang mungkin masih belum paham ini tuh ngapain gitu loh. Di sini saya menjelasin kalau produk PLR ini biasanya produk yang mentah ya, berupa informasi. Ini standar banget. Biasanya sih berupa ya pokoknya e-book lengkap, ada topik, judul, bersama penjabarannya dan lain-lain. Cuma mentah. Nah, di sini kebanyakan orang nih apa sih kalau beli produk PLR ini dia pikirannya itu ke depan gitu. Ini gue beli nanti akan gue bikin istilahnya, karena produk ini bebas kita sebagai author atau sebagai nanti dijual bisa sebagai seller atau vendornya ya. Di sini kan gimana caranya produknya ini biar istilahnya ya jadi produk kita. Nah, di sini kalau misalnya jual langsung mentah gitu kan, terutama ya biasanya yang bikin produk PLR-nya itu dia launching terus orang-orang pada beli gitu. Kalau kita jualnya mentah, nanti kan produk PR-nya bakalan sama kayak orang-orang yang beli gitu. Jadi nggak ada keunikan. Nah, di sini gimana caranya biar produknya ini unik, jadi eh, ya jadi bisa menghasilkan cuan gitu loh. Yang pertama ini yang jelas ya kita harus cari produknya ini yang boleh dibilang sellernya yang berkualitas ya. Pertama dia rajin riset, terus produk-produknya ini up to date ya, sesuai misalnya sekarang lagi musim apa dia bikin produk PR ya. Sekarang lagi musim AI dia bikin seperti itu. Nah, di sini kita bisa istilahnya boleh dibilang motong jalur atau shortcut ya, jalur pintas. Jadi kita nggak usah riset capek-capek, kita beli produk PLR aja, kita oprek jadi punya kita gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah produk dari dia ini terlalu STD ya, terlalu standar. Makanya di sini ada beberapa yang harus kita lakukan agar produknya ini benar-benar menjadi made in by kita gitu. Made in misalnya made in by Sirtiman ya. Kita sebagai autornya gitu. Jadi harus beda dengan yang lain, harus spesial, harus unik seperti itu. Meskipun ya ada beberapa mungkin ya yang orang akan mungkin eh, biasanya sih kalau membahas topik ini, apalagi timingnya sekitar deket-deket ya, nah, mungkin orang akan ya ngerasa gitu, ini kayaknya produknya hampir sama yang itu. Cuma kan di sini kelebihannya kita bisa menawarkan sesuatu gitu, biar orang ini ya nggak istilahnya nggak curigaan gitu, nggak apa sih, nggak bad, nggak negatif thinking lah. Di sini kita mencoba ya, kita coba yang pertama ini evaluasi dan pahami konten PLR-nya. Nah, di sini biasanya ini contohnya ya, contohnya kayak Sirtiman PLR itu apa sih gitu. Di sini Sirtiman mencoba ya, cari produk PLR. Kita coba nah ini ada file folder PLR ya. Ini contohnya. Yang mana ya? Ada beberapa. Coba yang artikel deh gitu. Sebenarnya ada artikel, ada ebook. Kayak contohnya di sini ada dua ya, edisi Viking. Ya, Viking ini banyak sekali. Terus ada edisi FSS juga banyak sekali nih. Nah, ini kalau banyak kayak gini ya, satu produk misalnya kita lihat filenya ya sampai hampir 1 giga, ada yang
1,2 giga. Ini kalau nggak dipakai ini menu-menuin apa hard disk gitu. Makanya di sini gimana caranya biar jadi cuan gitu. Makanya di sini kita berusaha merubah ya, mengedit. Nah, di sini kayak contoh. Ya, di sini contohnya yang filenya berupa ini ya, berupa file. Nah, ini berupa file Windows Word ya. Coba berupa file Windows Word biar ya, biasanya kan begini. Nah, di sini ya yang pertama kita tadi katanya itu disuruh evaluasi dan pahami konten PR-nya. Jadi kita istilahnya disuruh nyeken ya, scan dulu nih. Baca dan pahami, luangkan waktu untuk membaca seluruh e-book PLR yang kamu miliki, pahami kontennya secara menyeluruh. Poin selanjutnya, catat poin penting, buat catatan mengenai poin-poin penting yang dapat kamu kembangkan atau modifikasi. Jadi di sini Sirtiman mencoba menyeken ya. Ini kalau misalnya bahasa Inggris nggak ada masalah. Sekarang ini ada AI yang bisa translate secara cepat ke bahasa Indonesia. Dulu emang kesulitan ya, Sirtiman ini kesulitan karena bahasanya kalau menerjemahin juga misalnya pakai Google Translate itu ya bacanya rada-rada aneh gitu. Nah sekarang ini udah bagus terjemahan tuh kayaknya udah bagus entah di Google Translate juga atau di AI. Contohnya kayak di ChatGPT ya, ini udah bagus. Nah sekarang ini jadi satu kelebihan yang seharusnya makanya Setiman semangat lagi pengen yang tadi file PLR banyak itu pengen dioprek lagi biar jadi cuan gitu daripada menemuin hard disk ya. Makanya di sini Setiman biar jadi cuan. Di sini kita scan ya, kata dia suruh scan. Jadi ya contohnya kita ya, lihat sampai habis. Ini kan tulisan mulu nih produk pialan ya, tulisan mulu ya, ada sih gambar sedikit ya. Nah, ini kan bener standar boring banget. Nah inilah kita bisa menginjek ya istilahnya. Pertama ya tadi katanya suruh scan, kalau udah mulai kita ambil poin-poin pentingnya gitu. Ini terserah sih, ini kreativitas masing-masing. Mau istilahnya poin yang bab berapa mau dikembangin itu terserah. Yang jelas ini judulnya apa tadi? Judulnya ini The Content Marketing Magic Handbook. Jadi content marketing ajaib ibaratnya, seperti dari konten tiba-tiba jadi cuan. Ceritanya uh, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kan seharusnya menarik gitu ya, dari konten tiba-tiba bisa jadi cuan. Nah, beginilah caranya gitu loh. Strateginya apa? Mengerti audiens, kebutuhannya, terus kita lacak apanya. Kalau kebutuhan orang maunya apa, fokus kualitas, juga diganti formatnya, kontennya format yang berbeda, manfaatin seperti itu. Track dan analyze result, disuruh analisa hasilnya gitu. Nah ini soal emang riset, jadi biasa MLR riset ya. Dan ini yang nggak harus semuanya dipakai, itu bebas aja. Misalnya mau bagian yang setengah aja yang dipakai bisa, yang setengah lagi buat ebook yang kedua misalnya dibikin seri, karena ini kan panjang sekali ya, ada 31 halaman gitu. Nah di sini ya kita nyeken nanti ya, ini ada beberapa opsi, misalnya ada 7 cara konten ya, biar biar jadi cuan. Nah, ini kita ambil 3 aja nggak apa-apa gitu. Bebas nanti mau dipisah-pisah mau digabung ya terserah. Sekarang lanjut, kalau dicatat poin-poinnya ini kreativitas masing-masing ya, disinilah bedanya gitu, yang membedakan yang tadinya produk standar dijual jadi unik gitu. Ini kreativitas kita masing-masing. Lanjut ke
naik modifikasi konten. Nah, judul dan subjudul, ubah judul utama dan subjudul untuk memberikan nuansa baru dan unik. Nah, contohnya ini. Misalnya judulnya, di sini kan judulnya ya ini bisa kita rubah judul sama subjudul. Ini judul, ini subjudul. Ngerubahnya gimana? Coba kita pakai Gemini. Kita copas aja di sini ya. Nah, di sini semuanya kecopas. Diulang bisa nggak sih? Bikin baru lagi. Mau copy judul sama subjudulnya aja kok kopas semua itu. Oke, kita coba ya. Mudah kan? Ini satu aja deh. Copy. Judulnya kita begini ya. Udah kan? Oke, sekarang baru kita kasih perintah apa? Tulis ulang, rewrite. Rewrite judul di atas menjadi lebih menarik membaca dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti tugasnya kita rewrite aja, coba sini rewrite, coba sini rewrite. Oke, kita coba enter, hasilnya kayak gimana. Nanti dia akan merewrite ya, menulis ulang misalnya. Ini ada beberapa ide kata dia, beberapa ide. Nah, ini bisa dipilih. Jadi misalnya seperti itu. Misalnya kita pilih yang rahasia jitu. Misalnya kalau ditaruh di sini ya seperti itu, rahasia jitu gitu misalnya ya. Misalnya dikasih rahasia jitu ini nanti diganti hurufnya, ditambahin, digedein biar itu biar biar jadi bahasa Indonesia dan menarik. Ini kalau udah judul sama subjudul, kita lanjutnya ke bagian bawah seperti itu. Ini yang terus seperti itu, jadi dimodif, diganti atau mau ditambahin lagi juga bisa. Misalnya meningkatkan penjualan, misalnya kita jual elektronik ya, jualan kipas angin, misalnya tulis kipas angin seperti itu ya. Pokoknya tergantung topiknya apa. Next ini perkenalan dan penutup. Tulis ulang perkenalan dan penutup agar mencerminkan gaya penulisan dan brand kamu. Ya, ini tadi perkenalannya. Ya, perkenalannya ini biasanya ini introduction ya. Introduction ini ditulis ulang lagi, di rewrite seperti itu, di copy lagi, taruh di Gemini sini. Ini kita rewrite. Kita edit. Ini kita rewrite,
tadi bilangnya apa, disuruh misalnya ini disuruh tulis ulang ya, rewrite pembukaan di atas ya, pendahuluan lah. Jadi menjadi lebih, misalnya lebih bagus dengan gaya tulisan saya misalnya seperti itu. Misalnya ya, dalam bahasa Indonesia ini promptnya seperti ini. Ini bebas mau diisi apa, perbarui, kita coba perbarui. Nah ini sama dia ditulis ulang lagi pakai bahasa kita. Nah di sini seperti ini. Jadi ebook ini ya dimodif judul sama penutupnya ya. Nah, tambah di sini kita coba tambahkan nilai tambahan. Sertakan contoh kasus, studi kasus atau pengalaman pribadi yang relevan dengan publik. Di sini misalnya di era digital yang cepat ini, nah ini kan judulnya rahasia memikat pelanggan. Ya, ini baru kita bisa cerita. Dulu saya pernah tahun sekian memikat pelanggan dengan cara itu ditambahin, itu diselip-selipin. Ya, kita tulis aja di sini. Dulu saya pernah, nanti minta gabung sama ChatGPT gitu. Nah, di sini jadinya lebih beda ya, lebih unik. Kalau mau ditambahin studi kasus silahkan. Kalian cari di Google studi kasus tentang menarik pelanggan. Ya seperti itu. Next, ke poin berikutnya, perbaharui informasi. Pastikan semua informasi up to date dan tambahkan data terbaru atau tren terbaru terkait topik. Kayak tadi ya, kayak di sini ada misalnya tadi grafik ya. Biasa grafik kan, nah ini ada kalau ada tahunnya, atau misalnya di sini kayak ada tulisan Google, YouTube, Amazon. Misalnya Bing-nya udah tutup. Nah, kita ganti yang baru seperti itu juga kayak gini. Ini biasanya situsnya udah update, ya kita copas lagi ganti yang baru seperti itu. Tinggal diganti yang terbaru gambarnya ya. Biar pasti ya kunjungin aja situsnya lagi. Kalau di sini misalnya situsnya apa, kunjungin lagi. Dan di sini teman ada tips ya, kalau misalnya ngasih link keluar ini. Yang ngasih link keluar ini teman sih lebih seneng kasih link ke Wikipedia ya, daripada ke YouTube atau atau misalnya ngambil konten dari TikTok gitu. Karena di Wikipedia ini ya begini aja gitu, tulisan ya, paling tulisan aja. Kalau kita ngasih rekomendasi ngambil link dari YouTube bisa, cuma di YouTube nanti orangnya yang baca malah jalan-jalan gitu, jadi nggak balik ke konten kita, nggak balik ke produk kita, ebook kita gitu. Jadinya jalan-jalan, banyak lihat rekomendasi dan lain-lain ya. Next, desain dan tata letak. Nah, desain cover, buat desain cover yang menarik dan profesional menggunakan tool seperti Canva atau Adobe Spark. Coba kalau ke Canva ya, Canva ini ya, kalau kita tulis desain ebook cover, coba ya. Nah ini ada beberapa desain ebook. Di sini tinggal diganti fotonya, diganti tulisannya. Misalnya ini kita ganti tulisannya. Bentar. Ini yang pro, yang gratis namanya. Misalnya ini ya, kita ganti tulisannya dengan ini, kita ganti teksnya, mau tulisan apa, mau huruf yang kayak gimana, misalnya Courier
kecil. Fotonya juga kita mau ganti pakai foto kita terserah. Jadinya satu ebook cover ini jadinya unik gitu, dengan ada tulisan hurufnya beda, fotonya juga fotonya kita beda. Foto bisa digeser-geser, ini terserah. Enaknya Canva tuh seperti itu ya, jadi nggak ribet kayak Photoshop ya, harus banyakkan rumus, layer-layer itu. Ini geser-geser aja, ditiban beres gitu, tiban beres, mau ditaruh di belakang depan beres. Jadi seperti itu. Next ini format dan layout. Gunakan template yang menarik untuk format dan layout konten dalam MS Word atau aplikasi desain seperti Adobe InDesign. Kalau kita pakai MS Word ya seperti ini ya. Di sini udah ada formatnya, tinggal mau desain. Nah ini huruf judulnya mau kayak gimana, ini bisa tinggal milih ini atau ini. Atau judulnya di atas, tengahnya heading 1 ya, seperti ini. Warnanya juga mau diganti-ganti, bisa mau biru, ini, ini, dan ini ya bebas hurufnya juga diganti, Cambri, Corbel, Candara, ini bebas. Lanjut ya, kalau udah pakai di sini ya, kalau nggak MS Word pakai Adobe InDesign. Cuma kan kalau Adobe InDesign ini kan ya agak teknis lah, harus belajar. Kalau MS Word kan seharusnya sejuta umat yang udah pada bisa gitu. Grafik dan gambar. Sebenarnya yang membedakan tuh MS Word sama Adobe tuh, MS Word ya ininya, menu-menu ininya. Di home ini logo-logonya ini harus apal gitu. Itu bedanya seperti itu sih. Udah apa kan kayak bold ini seharusnya sih sama, ganti huruf. Nah, mungkin di InDesign itu kayak gimana gitu, beda gitu. Oke, lanjut next ya. Poin selanjutnya grafik dan gambar. Tambahkan grafik, tabel dan gambar yang relevan. Ini grafik gambar juga bisa dicari di sini. Misalnya mau cari apa? Ini gaya gitu. Ini gaya grafik gambar. Minimalis, elegan, modern. Template-nya mau ditambahin lagi, ya bisa lah semua. Pokoknya di sini cari aja, misalnya grafik gitu. Grafik batang ya. Nah ini seperti ini ya, pokoknya dicari. Enggak, ini kayak semacam mind mapping ya, itu bisa gitu. Atau berupa kayak seperti ini juga bisa itu. Jadi bebas-bebas aja, pilih desain sesuai. Next ke selanjutnya ini membahas tentang tambahkan elemen interaktif. Checklist dan worksheet. Sertakan checklist dan worksheet atau template yang digunakan pembaca untuk praktek langsung. Ya kayak di sini coba aja cari desain. Pokoknya ditambahkan checklist gitu. Nah ini tambahin checklist, misalnya di halaman kedua tambahin checklist. Bias checklist kan ada yang bisa dicentang ini. Ini taruh di halaman kedua, ini bisa. Ini misalnya tambah halaman, ini checklist ya. Terus ini karena ini kita pakai yang gratisan, kita pilih yang gratisan aja lah. Terus yang tadi ya cuma ini. Nah ini yang checklist ini kita geser ke sini. Nah ini bisa nih, ada kotak buat ngechecklist ya, seperti itu. Kalau mau ditambahin ya jadinya unik, jadi kayak ada panduan step by stepnya, kerjain ini, kerjain kedua ini, kerjain. Nah seperti itu. Jadi diarahkan agar yang baca ini nggak cuma baca, tapi ya berusaha untuk praktekin apa yang dibaca gitu, ngarahin ke action gitu ya. Next, poin selanjutnya link dan referensi. Tambahkan link ke sumber daya tambahan atau referensi untuk memperkaya. Nah inilah yang tadi Sudirman bilang tentang Wikipedia ya, udah dibahas di sebelumnya ya. Jadi kalau mau ditambahin link ini, misalnya kayak di sini ya, mau ditambahin link. Nah di sini
Kita bisa klik kanan, mana? Ini nih, klik tautan nih. Nah, masukin URL-nya apa? Misalnya Wikipedia tadi. Wikipedia. Pokoknya jangan nggak disarankan sih nambahin link ke YouTube ya, biar ya emang kalau tutorial bagus gitu. Cuman ngerinya orang nanti akan jalan-jalan gitu. Orang akan jalan-jalan nih, kayak masukin linknya di sini. Ya udah di enter seperti itu. Nah, ini linknya kalau diklik orang akan ngelink ke Wikipedia seperti itu. Next ini pengeditan dan proofreading. Ya, ini biasanya ya, kita ini ya typo dan juga proofreading ini ya pokoknya ngerapihin deh bener-bener ya. Nah, di sini biasanya kalau Sirtiman ini ya agak santai gitu. Karena Sirtiman tuh bukan penulis buat buku percetakan dan lain-lain yang ya, atau yang untuk apa sih yang terlalu baku untuk kampus atau yang harus perfect gitu ya tulisannya, yang istilahnya akan dibaca sama orang-orang yang dosen atau yang sarjana profesor. Kalau Sirtiman ya santai aja lah, gaya bahasanya santai gitu. Ini tergantung kontennya kayak gimana. Kalau untuk ya pangsa pasarnya orang-orang kayak dosen tadi ya harus bagus tuh. Dan di sini review, lakukan berapa kali review untuk memastikan tidak ada kesalahan ejaan atau tata bahasa. Ya kayak tadi di review mana yang ada kata typo atau apa, itu nanti bisa diedit. Proofreading, minta bantuan teman atau profesional untuk proofreading agar konten lebih sempurna. Ini memang profesional harus yang paham ya. Soalnya biasanya sih kalau proofreading ini pakai Grammarly ya, Grammarly biasanya. Jadi kalau ada bahasa-bahasa yang slang kayak gitu, ya dia bisa gitu. Bisa dibenerin lah seperti itu. Nah, ini kayak gini. Ini nanti dikasih tahu ada bahasa slang atau misalnya bahasa yang terlalu teknis, terlalu yang kurang dimengerti lah, terlalu teknis tuh nanti akan nama dia dikasih pilihan untuk uh, untuk ganti dengan istilah lain seperti itu. Kita next ke bagian 6, konversi ke format digital. PDF, simpan atau konversi dokumen ke format PDF untuk distribusi yang mudah. Ya, jadi kalau misalnya tadi udah bikin yang ternyata seret saya dibikin untuk versi PDF. Ini di Windows Word-nya. Sekarang untuk bikin versi PDF-nya kayak tadi ya, kita ke file, save as, misalnya taruh di desktop biar gampang nih. Ini nama filenya, kalau mau diganti silahkan. Nah, ini file PDF-nya. Cari file format PDF gitu. Baru nanti kita save. Nah, di sini dia akan convert ya jadi file PDF. Nah, jadilah file PDF seperti ini. Biasanya nih kalau gratisan Sirtiman harus ngeklik ini dulu ya, enable scrolling sama fit to width, jadi enak buat di scroll seperti itu. Ini udah jadi, kalau udah jadi bentuk PDF ini kita bisa jual gitu. Yang jelas tadi edit dulu, di proofreading dibagusin, lanjut ya poin selanjutnya, EPUB atau Kindle ya. Pertimbangan untuk mengkonversi ke format EPUB atau Kindle jika ingin menjual platform ebook seperti Amazon. Ya kalau Amazon dia formatnya punya ini sendiri ya, akan ada untuk format Kindle gitu. Kindle apa Kindle. Nah, di sini karena kita ya format PDF aja ya nggak perlu lah gitu. Itu juga udah cukup. Karena ya kecuali memang pengen jual di Amazon ya, dia harus convert ke Kindle dulu gitu. Next, 7, pemasaran dan distribusi.
Landing page, buat landing page yang menarik dengan deskripsi produk dan testimoni untuk meningkatkan konversi. Jadi jualan ebook ini kita butuh landing page. Di Canva juga ada landing page. Kita nggak usah jauh-jauh ke Canva aja ya. Misalnya di sini produk, kadang kita menjual produk digital ya. Jadi ya inilah contohnya, misalnya di sini kita jualnya misalnya ya ini produknya, ini bisa diganti ya. Gambar bisa diganti, ini bisa diganti, yang jelas bisa dipilih aja, bisa dipilih mau yang mana gitu. Di sini ada banyak pilihan tentang mau jual ya, kayak tadi produknya berupa kursus ya, pilih landing page produk tentang kursus, misalnya ya ini, ya misalnya ini gitu. Jadi orang itu, nah misalnya ini ya berupa kayak website gitu. Nah ini, di orang itu ini kita apa, logo perusahaan kita ini, kita nih nawarin apa aja, terus ini testimoni ya, itu kan dia minta kayak tadi landing page minta testimoni untuk meningkatkan konversi. Pokoknya dengan deskripsi produknya apa, entah itu jasa atau entah itu di sini foto menyesuaikan produk ya, barang atau jasa. Ini testimoni, dan di sini ya, ini kepercayaan, kasih alamat untuk atau kontak person, hubungin kita di sini gitu. Next, email marketing. Gunakan email marketing untuk mempromosikan ebook kamu ke daftar email yang sudah ada. Ini asumsinya kita emang udah ini ya, udah paham email marketing. Jadi kalau kita punya produk baru, kita ngeblas ya, boleh dibilang ngeblas ke subscriber langganan kita di email marketing. Ya di sini contohnya email marketing ya, Sirtimat pakai ya MailChimp ya sekarang ya, MailChimp. Ya, bebas mau pakai autoresponder apa aja ya, MailChimp. Di sini MailChimp ya, dia bisa ya, bahasa Indonesia juga ada kan. Nah ini bahasanya belum support ya. Ya pokoknya dia bisa mulai secara gratis. Nah ini yang dimanfaatkan untuk bisnis gitu. Ya untuk kalau jual produk digital ini sebenarnya nggak produk digital aja, semuanya ya, kayak ojol, Gojek atau Grab itu juga dulu populernya pakai email marketing gitu. Setiap hari kita dikirimin ya, kupon, penawaran kupon gratis dan lain-lain. Ya, zaman-zaman mereka baru ya, pada bakar duit seperti itu. Juga kayak Tokopedia atau Shopee dulu kan kita gencar banget ya dikirimin gratis ongkir, gratis ongkir. TikTok Shop juga seperti itu. Jadi email marketing merupakan satu istilahnya tool ya, alat yang sangat berguna banget kalau untuk bisnis gitu, untuk menawarkan produk, untuk jualan atau menawarkan offer ya, penawaran untuk mendapatkan konsumen atau customer gitu. Next, sosial media. Manfaatkan sosial media untuk mempromosikan dan membagikan sneak peek dari ebook kamu. Ya, manfaatin lah. Di sini kayak contoh Siltiman ya di TikTok. Sebenarnya sih apa sih ini? Oh, verifikasi. Nah, ini kayak di TikTok Siltiman ini istilah mau launching ya, sneak peek ya. Ibaratnya kalau film itu trailer. Ya Siriman mau bikin ebook ini tentang COC gratis, makanya Siriman bikin video ininya, video vertikal atau VT-nya gitu di TikTok, dan ini juga di YouTube ya. YouTube Siriman juga bikin videonya ya. Oh, ini bikin videonya tentang tadi Clash of Clans, dari cara bikin, ngambil gambar, bedah semua gitu. Inilah manfaat
sosial media ya. Jadi untuk apa sih sosial media ini? Ada banyak orang, ada banyak mata memandang gitu. Di sini kita butuh orang untuk ngelihat produk kita gitu. Kalau launching doang terus udah diem ya, konversinya ya pasti pasti kurang bagus tuh, pasti sedikit. Makanya dengan sosial media kita bikin VT, kasih tagline yang sesuai kayak ini ebook CFC, kasih tagline apa, kasih deskripsi, kalau bisa yang benar-benar ini ya panjang gitu. Sekarang zamannya AI ya sih, jadi robotnya juga bacanya juga lebih ini gitu. Di sini malah teman asal-asalan udah typo, tapi jangan ditiru ya, tiru yang bagus. Next, platform penjualan. Daftarkan produk di platform penjualan seperti Gumroad, Sales, atau website pribadi kamu. Nah, di sini biasanya Sirman jualannya itu karena bahasa Indonesia jualannya Sirman di situs Ratakan ya. Nah, ini produk-produk Sirman ya. Silakan kalau mau berkunjung ke ratakan.com, cari yang search Sirtiman, misalnya Sirtiman, enter gitu, search. Nanti akan diarahkan ke sini ya, makanya cari ini Sirtiman. Tuh reputasinya 100% bintang 5. Di sini Sirtiman juga jual produk yang mulai dari harga 0 rupiah ya, atau gratis sampai harga ada yang 2 juta, 3 juta ya. Inilah yang tadi dibilang apa, e-book sampah jadi cuannya kan mantep ya kalau JT gitu. Jadi untuk Indonesia bisa diratakan atau ada yang namanya Linkit ya. Di sini contohnya Linkit ini seperti ini. Linkit ini kayak situs website builder ya. Sirvan udah bahas di video-video sebelumnya tentang Linkit. Kan di search aja di channel Sirvan tentang Linkit ya. Di sini coba di search Linkit, LYNK. Nah, ini tentang Linkit ini bisa pelajari seperti itu. Pokoknya rajin-rajin search aja tentang topik apa yang ini aja. Linkitnya Sirman ada banyak yang bikin kontennya. Jadi kita bisa nempelin istilahnya majang produk digital di sini gitu. Jual produk digital apa aja. Produk nggak cuma produk digital ya, jual produk barang juga bisa, jualan misalnya handphone atau komputer atau apa bisa semua di sini. Manfaatin situs landing page ini, bisa gratis gitu. Oke, next ke udah 7 terakhir ya. Terakhir ini adalah yaitu ucapan terima kasih karena udah menonton video ini. Jangan lupa guys, kalau ada yang ditanya silahkan tulis di kolom komentar. Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Jadinya kita bisa, intinya ya, bisa mengubah tadi ya, sampah menjadi cuan seperti itu. Nah, ini kayak file-file PLR ini ya. Ini kan banyak banget nih, satu topik ini banyak banget nih masing-masing. Bayangin aja kalau satu topik ini bisa jadi 1 juta, berarti kalau ada di sini ada misal 30 bisa jadi 30 juta rupiah ya gitulah. Jadinya kita ngejar ya gimana caranya ini yang di hard disk ini jangan cuma jadi file ya, nanti berdebu menemuin doang, mendingan dijadiin cuan ya. Harus inilah yang membedakan ini ya, kita ngatur jadwal mulai kerja ya. Kayak tadi mulai dari yang pertama ya, yang pertama apa, evaluasi konten, modifikasi konten, desain tata letaknya gimana, tambahkan elemen interaktif, ngeditan dan proofreading, konversi ke format digital ya, lanjut pemasaran ya. Sampai dari ngoprek pertama sampai pemasaran ya, distribusinya, dari bikin penawaran sampai email ngabarin langganan kita, cari mata memandang yang untuk yang ini buat teaser tadi ya, sampai platform penjualannya itu bisa tadi pakai Ratakan atau Linkit seperti itu
Oke, jadi semoga bermanfaat ya guys. Sampai jumpa ya. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.